Ya, baik. Hari ini kita akan belajar cara belajar efektif. Jadi sebelum saya sharing ya beberapa hal, perkenalkan dulu. Jadi nama saya Dalvian Tarore. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Guru kita. Dan saat ini saya mengajar fisika kelas 10 dan kelas 11 untuk tahun ajaran baru ini. Nah, di samping sebagai guru, dipercayakan juga sebagai kepala Laboratorium Komputer di SMA Negeri 8 Manado. Nah, di samping sebagai guru juga, saya dipercayakan sebagai pengurus, jadi sebagai pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, sebagai wakil sekretaris, dan juga sebagai sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran Fisika Provinsi Sulawesi Utara. Ya, mungkin itu perkenalan singkat, bisa ditampilkan slide-nya. Ya, jadi yang ada di slide dari adik-adik siswa semua, ini adalah foto saya waktu mengikuti kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional. Kenapa foto ini saya tampilkan? Ini sekedar untuk bisa memotivasi kita agar bisa berprestasi begitu. Jadi minimal saya sebagai guru bisa memberikan contoh. Salah satunya untuk ketika saya jadi guru, ini mungkin salah satu prestasi yang saya bisa tunjukkan. Jadi waktu tahun 2017 ada kompetisi guru, dan kebetulan waktu itu saya bersyukur bisa sampai ke finalis begitu. Ya, next. Nah, ini adalah contoh-contoh kakak-kakak kalian yang sudah berhasil bagaimana mereka bisa belajar secara efektif. Nah, ini kalau yang ini adalah kegiatan lomba robotika. Jadi tahun 2017, 2018, pernah juga tahun 2013. Jadi kakak-kakak kalian itu pernah sebagai juara 1, ada juara 2, itu semua tingkat provinsi. Next. Kalau yang ini, kalau yang di slide kalian ini semoga bisa sama ya, serentak di 3 komputer ini. Sama semua. Ya, nanti akan ada slide. Tampil. Ya, mungkin lagi sementara. Oke. Ya, nanti kami akan share. Jadi mungkin ada komputer 1 yang bisa tampil. Nah, di situ ada foto dari kakak kalian itu, saya sudah bisa melihat perkembangan dia dari sejak masih kecil. Kalau adik-adik siswa itu bisa searching kalian bisa googling, cari saja nama Reza Tendian. Nah, di situ kalian akan lihat bagaimana prestasi dia.
Nah, saya bisa pantau perkembangan dia dari sejak dia masih kecil, SD. Kalau yang tampil sekarang itu dia masih SD, dan waktu itu dia mengikuti kompetisi lomba Olimpiade IPA. Waktu ini yang tampil di slide kalian itu ada, dia masih ya mungkin kelas 5 ya, kelas 5 SD. Dia mengikuti lomba Olimpiade IPA di Makassar waktu itu dan bisa meraih medali perak. Terus di waktu SMP, ini ada, bisa lihat fotonya, dia juga bisa mengikuti kompetisi Olimpiade Fisika. Terus perkembangan dia di SMA juga seperti itu. Sampai yang paling tinggi dia bisa capai ketika dia mengikuti Olimpiade Fisika tingkat internasional yang di India. Jadi mulai dari SD dia sudah, jadi yang kami mau tampilkan ini bagaimana contoh-contoh kakak-kakak kalian yang sudah bisa menerapkan cara belajar efektif ini. Jadi diharapkan ketika ada materi sebentar, kalian ada gambaran seperti ini begitu. Next. Nah, jadi kami berharap untuk adik-adik itu minimal punya gambaran ke depan agar ketika ikut materi berikutnya, ketika di kelas 3 saya seperti apa begitu. Ketika saya lulus, targetnya mau kemana? Jadi mulai dari sekarang, adik-adik siswa sudah punya plan, sudah punya perencanaan bagaimana untuk bisa mencapai target. Gitu. Nah, nanti untuk materi ini akan disampaikan oleh Ibu Agnes. Di slide ini ada berapa slide yang akan disampaikan, dan slide yang ada sekarang yang akan disampaikan itu merupakan pengalaman dari kami begitu. Dan nanti saya akan masuk ketika forum diskusi sebentar. Ya, sampai sini bisa paham ya. Jadi diharapkan adik-adik siswa ketika mengikuti penjelasan sebentar melalui slide bisa mengikuti dengan baik, dan kalau ada hal yang akan ditanyakan nanti saya akan masuk sebentar untuk forum diskusi. Ya mungkin seperti itu, dan saya serahkan kepada Ibu Agnes. Ya, terima kasih Pak Guru Delvian. Baik, saya sapa sekali lagi ya, selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan tips and trick. Kalau tadi adik-adik sudah melihat begitu banyak kakak-kakak yang berprestasi, yang telah didampingi oleh Pak Guru Delvian maupun guru-guru lain di SMA Negeri 8, maka saat ini saya ingin membagikan kira-kira bagaimana sih caranya supaya kalian juga tidak kalah dengan kakak-kakak kalian yang hebat. Nah, sekarang kalau kalian melihat di layar, ada seorang profesor dan seorang murid yang bercakap-cakap. Dan kemudian profesor itu bertanya, kemudian siswa itu bertanya kepada profesor, apa perbedaan antara sekolah dan kehidupan? Dan jawaban dari profesor ini adalah, di sekolah kamu diberi pelajaran dan kemudian kamu diberi ujian. Dalam kehidupan kamu diberi ujian yang mengajarkan pelajaran. Nah, ini yang ingin Ibu tekankan di awal. Kalian di masa sekolah, ketika saat ini kalian sudah memasuki bangku SMA, harus
mulai untuk mencoba belajar sebelum nanti apa yang kalian pelajari itu kalian gunakan dalam praktik kehidupan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya mohon bantuan operator untuk memajukan slide-nya. Ketika kita mulai belajar, maka kita harus tahu bahwa tidak semua orang yang belajar bisa sukses. Karena apa? Karena tidak sedikit orang yang salah menerapkan langkah-langkah pembelajaran. Alias dia belajar tetapi tidak efektif. Sehingga apa yang dia pelajari itu tidak bisa dia gunakan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk apa sih kita harus belajar yang efektif? Kalau kita mau belajar yang efektif, maka kita tentunya akan bisa mendapatkan pemahaman, akan bisa mendapatkan kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan juga kualitas yang lebih baik di dalam hidup kita. Dengan kita belajar yang efektif, kita bisa belajar untuk mengubah perilaku. Kalau dulu mungkin adik-adik masih ada rasa malasnya, masih ada rasa, saya lebih suka sepanjang hari bermain saja. Tapi dengan kita berusaha untuk menerapkan tips-tips belajar yang efektif, maka kita bisa membagi waktu dengan baik. Kapan saya bermain, kapan saya belajar, dan sebagainya. Nah, ujung-ujungnya apa yang telah dan akan kalian mulai di SMA Negeri 8 ini, itu bisa diaplikasikan dan diterapkan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu mau bilang bahwa di masa ini kalian akan mulai saling mengenal lawan jenis satu dengan yang lain, mulai muncul ketertarikan untuk pacaran, untuk memikirkan masa depan berdua, dan sebagainya. Nah, tidak ada laki-laki yang mau dengan perempuan yang malas. Begitu juga sebaliknya, kami para perempuan tidak mau kencan dengan laki-laki yang malas. Nah, untuk itu, mulai sekarang kalian juga boleh mulai berusaha bahwa kalau kalian memang ingin untuk mendapatkan masa depan yang baik, kalian ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, maka mulai sekarang kita belajar dengan menggunakan tips-tips yang efektif agar ke depannya kehidupan kita semua, masa depan kita bisa lebih cerah lagi. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan beberapa tips yang sudah dicatat. Mohon bantuan untuk dilanjutkan slide-nya. Nah, yang pertama, di dalam belajar efektif itu harus kita ketahui pentingnya belajar kelompok, belajar dengan teman. Jadi di sini kita lihat bahwa pentingnya untuk share dengan teman sangat krusial, teman-teman. Karena ketika kita mulai membagi apa yang kita ketahui dengan orang lain, maka tentunya pengetahuan kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ibu beri contoh. Dulu saat masih SMA, Ibu dan teman-teman itu suka share ilmu. Kalau misalnya Ibu punya sedikit pengetahuan tentang matematika, maka Ibu yang akan memimpin teman-teman saat belajar kelompok matematika. Tapi Ibu punya hanya sedikit pengetahuan tentang bahasa Jepang. Nah, kebetulan ada teman lain yang lebih tahu tentang pelajaran bahasa Jepang. Sehingga teman Ibu ini membantu Ibu untuk belajar. Jadi kita saling mengisi kekurangan masing-masing. Itulah pentingnya kita belajar kelompok. Dalam belajar kelompok juga, masalah yang sering kali muncul adalah ketika kita mulai berantem atau marah-marah. Saya tidak suka dengan teman saya, kenapa dia malas? Tugas ini harusnya dikerjakan kelompok, kenapa hanya saya yang mengerjakan? Nah, ini menjadi penting. Dan harus kalian ingat bahwa
ketika belajar kelompok, maka kita harus saling membagi tugas yang adil antar satu dengan yang lain, agar menghindari adanya konflik dengan teman yang lain atau menghindari tugas kelompok hanya dilakukan oleh satu orang saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain belajar kelompok, kita juga harus rajin untuk membuat catatan. Ya, ini poin penting, membuat catatan atau intisari pelajaran, dan jangan lupa jangan menjadikan catatan yang teman-teman buat sebagai bahan untuk mencontek, ya. Jadi catatan yang dibuat itu kalian gunakan untuk belajar, bukan untuk mencontek. Pengalaman Ibu dulu sering sekali membuat intisari-intisari atau poin-poin penting dari setiap pelajaran. Kemudian apa yang Ibu lakukan dengan itu? Karena saya sendiri punya, mungkin katakanlah itu sebagai bakat mendengar, jadi saya kalau belajar itu lebih suka mendengar, maka catatan tersebut saya rekam. Ketika sudah direkam, rekaman itu saya putar seperti lagu. Mau saya tiduran di kamar, mau saya sedang melipat pakaian, itu catatan tersebut yang sudah saya rekam, saya dengarkan berulang-ulang kali. Dan itu adalah cara yang efektif untuk saya mengingat apa yang saya pelajari. Nah, mungkin juga adik-adik di rumah bisa melakukan hal yang sama. Kalian mencatat materi pelajaran, misalnya materi bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi atas A dan B. Kemudian kalian rekam sendiri suara kalian dan dengarkan berulang-ulang rekaman itu. Pasti di antara begitu panjangnya rekaman akan ada minimal lah 50% dari rekaman tersebut yang kalian ingat di kepala kalian. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, selain kita rajin membuat catatan, mohon bantuan untuk di next. Selain kita juga rajin membuat catatan, kita butuh perencanaan yang baik, adik-adik. Ini penting. Jadi seperti tadi Pak Delvian sudah menyampaikan, ada goals yang harus kalian capai. Misalnya, nah, Ibu beri contoh ya. Misalnya ketika kalian mulai masuk SMA, kalian harus mulai berpikir bahwa saya mau jadi apa sih sebenarnya? Kalau kalian mau menjadi dokter, maka di SMA maksimalkan kegiatan kalian dengan hal-hal yang menjurus ke arah kedokteran. Misalnya, ikuti klub biologi, belajar kimia, seperti itu. Atau kalau kalian ingin menjadi teknisi, optimalkan dalam pelajaran fisika. Kalau kalian ingin menjadi guru bahasa asing, optimalkan pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang yang diajarkan di sekolah. Jangan kalian punya cita-cita yang tinggi, oh saya punya rencana 10 tahun lagi saya mau jadi seorang pilot. Tapi di kelas fisika kalian mendapat nilai 0. Maka itu sangat-sangat tidak efektif. Kalian tidak akan mungkin bisa mencapai cita-cita kalian kalau hanya rencananya yang bagus tapi aplikasinya kurang mantap, ya. Jadi dari sekarang kita belajar untuk mulai membuat rencana untuk masa depan kita. Nah, ketika kita mulai menyusun rencana dalam skala besar, apa yang ingin kalian capai untuk misalnya 10 tahun ke depan, maka kita juga bisa memperkecil rencana-rencana tersebut. Misalnya, dalam waktu dekat saya mau ujian semester. Saya dalam ujian tersebut ingin
mendapatkan nilai yang tentunya lulus semua, nilai yang baik. Kalau perlu 100 semua ujiannya. Nah, ketika saya mulai membuat rencana seperti itu, maka tentunya saya mulai membagi waktu. Kalau mau dapat 100, bukan bermain 10 jam di luar, tetapi belajar semaksimal mungkin. Jangan berharap mendapatkan nilai yang bagus kalau selama 24 jam yang disentuh hanya Facebook, dan Facebook. Mohon maaf, meskipun sekarang banyak informasi penting yang juga bisa didapatkan di media sosial, tapi adik-adik perlu tahu bahwa media sosial itu bisa membuat kalian kecanduan juga. Nah, jadi ini penting untuk membuat perencanaan yang baik. Selanjutnya, poin keempat, mohon bantuannya Kak untuk di next slide-nya. Setelah kalian membuat perencanaan yang baik, menjadi sangat penting ketika perencanaan itu dieksekusi dengan baik, dijalankan dengan baik. Jadi disiplinlah dalam belajar, ya. Di tengah pandemi ini kita memang akan semakin sulit mengawasi dari sekolah, mungkin sulit mengawasi apa yang adik-adik lakukan di rumah. Nah, ini butuh kesadaran pribadi dari adik-adik untuk mulai disiplin dalam belajar. Jangan karena laptopnya ada di kamar, kemudian ya 5 menit pertama sesudah membuka laptop belajar malah berakhir di tempat tidur. Ini jadi catatan penting ya, karena sejak kemarin Ibu melihat sebagian besar yang sedang online sekarang berada di kamar masing-masing. Kamar itu adalah ya semacam katakanlah neraka dalam tanda kutip bagi pelajar sebenarnya. Karena ini juga pengalaman pribadi Ibu dulu sejak masih kuliah S1 sampai sekarang di S2, ketika belajar di kamar dan melihat ada tempat tidur, ada makanan, maka menjadi suka untuk menghentikan kegiatan belajar dan malah tidur sebentar atau bermain dulu, nanti mungkin sebentar saya kerjakan lagi. Nah, ujung-ujungnya apa yang ditunda itu tidak dikerjakan. Jadi, mungkin akan lebih baik ketika kalian belajar keluar dari kamar. Jangan belajar di dalam kamar, karena kamar itu punya banyak sekali godaan-godaan untuk tidur, untuk main, untuk baca buku komik, dan lain-lain. Mungkin bisa dipindahkan tempat belajarnya ke ruangan-ruangan yang tidak akan merangsang kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar belajar. Tadi ada yang sempat di layar kamera itu, Ibu lihat ada murid-murid yang sempat online dari ruang tamu. Nah, coba online di tempat-tempat seperti itu, ruang tamu, teras, sehingga kalian bisa duduk dengan nyaman. Selanjutnya, selain kita belajar disiplin dalam belajar, next Kak. Selanjutnya kita juga harus tahu bahwa kegiatan belajar itu butuh keaktifan kalian untuk bertanya dan siap ketika guru mengajukan pertanyaan. Jadi kalian bisa bertanya kepada guru, begitu juga sebaliknya, guru bisa bertanya kepada siswa. Nah, Ibu ingin membagikan sedikit pengalaman ketika beberapa waktu lalu Ibu mengajar mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Ibu merasakan ada perbedaan dengan ketika mengajar di kelas reguler. Perbedaannya adalah saat sesi tanya jawab. Biasanya kalau dengan murid-murid orang Indonesia, itu lebih malu-malu kalau mau bertanya. Meskipun orang tersebut bingung, siswa tersebut bingung, dia malu. Tapi kalau dengan mahasiswa asing, mereka sangat terbuka, sangat proaktif untuk menanyakan apapun yang tidak mereka ketahui. Nah, adik-adik, di masa pandemi seperti ini, ketika kita belajar hanya dengan Zoom, itu maksimalkan tatap muka kalian dengan Bapak dan Ibu guru untuk bertanya kalau ada sesuatu yang tidak kalian ketahui.
Jangan karena malu, karena takut salah, kemudian malah tidak ingin bertanya sama sekali. Nah, kita harus belajar bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jangan takut untuk melakukan kesalahan karena sekolah menjadi tempat kalian untuk memperbaiki diri, untuk belajar. Disinilah tempat kalian untuk melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan kalian. Jadi jangan malu-malu ya kalau nanti diminta untuk bertanya atau mungkin Bapak dan Ibu guru bertanya kepada kalian. Silakan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian untuk melatih pemahaman kalian sesudah mengikuti setiap mata pelajaran. Nah, selanjutnya untuk poin yang ke-6, selain kita menjadi aktif bertanya dan ditanya, kita juga harus belajar dengan serius dan tekun. Ini penting. Belajar dengan serius dan tekun. Nah, usahakan kita juga mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan. Karena biasanya orang-orang kalau hanya satu kali dibilang, biasanya masih bisa lupa. Tapi kalau diulang-ulang, itu bisa masuk dengan benar ke memori kalian. Masuk dalam jangka waktu yang lama untuk diingat oleh memori. Nah, ini penting. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu membuat catatan-catatan kecil seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau misalnya adik-adik ingin lebih merangsang pengetahuan kalian sesudah belajar, itu kalian bisa mulai dengan memecahkan soal-soal yang ada di buku, atau mungkin kalian mencari di internet soal-soal yang kalian pelajari di hari itu. Kemudian coba jawab sendiri, tanpa dibantu oleh siapapun, tanpa disuruh, itu coba dikerjakan sendiri soal-soalnya. Sekarang media belajar itu sudah terlalu banyak adik-adik. Kalau buka internet itu segala sesuatu pasti ada jawabannya di internet. Jadi mulailah dengan mencari tahu secara mandiri, belajar secara mandiri apa yang mungkin telah disampaikan di kelas, kemudian diulang-ulang secara mandiri. Lanjut, Kak. Nah, ini sudah 6 tips ya yang diberikan. Nah, meskipun kalian diminta untuk belajar dengan serius dan tekun, Ibu berharap bahwa tidak ada yang mencoba belajar berlebihan sampai malah merusak kesehatan diri. Jadi hindari untuk belajar berlebihan. Cara untuk menghindari belajar berlebihan adalah dengan setiap hari melakukan rutinitas belajar dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Jadi seperti itu. Misalnya, kalau sudah disampaikan bahwa minggu depan akan ada ujian mata pelajaran bahasa Jepang, jangan tunggu H-1 ujian, baru kalian mulai membuka buku pelajaran. Apalagi kalau baru mulai belajar ketika tengah malam, sebelum hari pelaksanaan ujian. Hal-hal seperti itu selain juga bisa mengganggu kesehatan, itu akan membuat kalian tidak konsentrasi. Ketika mengerjakan ujian, malah apa yang kalian paksa masuk ke otak itu akan membuat kalian stres. Karena dimasukkan secara paksa bahan-bahan materi ini sekaligus di dalam otak. Nah, kita butuh waktu 1, 2, 3 hari sebelum ujian untuk mengoptimalkan diri dalam belajar. Jadi ini penting ya, jangan sampai kita terlalu berlebihan belajar H-1, kemudian malah tidak tidur dan sakit. Selanjutnya, untuk poin yang ke-8. Jadilah seorang pemimpin. Nah, ini juga menjadi penting. Kita belajar, kita melatih rasa tanggung jawab kita
saat kita berada dimanapun. Ini sebetulnya bukan hanya saat kita berada di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan. Kalau kalian sudah membuka masa-masa ini dengan malas-malasan, diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu guru kemudian tidak dikerjakan, maka ini akan menjadi pola yang kalian bawa sampai masa depan ketika kalian bekerja. Mungkin nanti ketika ada di antara adik-adik yang sudah menjadi seorang direktur, tetapi tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ada dokumen penting yang harus ditandatangani yang akan menghasilkan miliaran uang, malah dibiarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan di meja kerja. Kenapa? Karena sejak kalian sekolah, kalian bermalas-malasan dengan tugas-tugas yang diberikan. Jadi mulai sekarang latih rasa tanggung jawab kalian. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang butuh rasa dari diri sendiri untuk memulai. Tidak perlu disuruh, kita bisa mulai melakukan hal tersebut ketika kita punya apa yang disebut dengan kepekaan atau peka. Kalau sekarang istilahnya kepekaan. Nah, misalnya, contoh sederhana ya, kalian melihat di depan ada sampah, ada mungkin tisu di lantai. Itu tidak perlu disuruh, silakan diambil, silakan diletakkan di tempat sampah. Nah, seperti itu. Jadi, jangan tunggu harus mama atau papa yang berteriak-teriak dulu, angkat sampah, rapikan tempat tidur, baru kalian mulai mengerjakannya. Jadi mulai sekarang belajar untuk memperhatikan di sekeliling kalian itu ada banyak pekerjaan yang kecil-kecil ataupun pekerjaan yang sedang bahkan besar yang bisa kalian lakukan tanpa perlu disuruh oleh orang tua atau guru. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin kita bisa mulai dengan mengajak teman-teman untuk ayo kita lihat kok kelas kita agak kotor ya. Ayo teman-teman kita bersihkan kelas kita biar jadi lebih bersih, jadi lebih rapi, kita enak belajar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain poin ke-8, selain kita belajar untuk melatih diri menjadi seorang pemimpin, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, kalau adik-adik melihat sekarang di dunia maya itu yang namanya hoax sudah terlalu banyak. Kenapa sih hoax-hoax seperti ini bisa muncul? Hal ini salah satunya disebabkan karena keterampilan mendengarkan seseorang itu kurang. Kurang mendengarkan, banyak bicaranya. Itu menjadi satu kendala dan bisa menimbulkan yang namanya hoax. Yang namanya hal-hal yang tidak benar. Jadi mulai sekarang, kalau kalian mau belajar dengan efektif, maka belajarlah untuk mendengarkan. Dengar dulu penjelasan guru, oh jadi seperti ini penjelasannya. Nah mungkin sesudah mendengarkan, kalian bisa tambah dengan sumber-sumber yang lain yang kalian dapatkan di internet atau buku-buku referensi. Ketika ada perbedaan, maka bukalah diskusi dengan guru. Bertanyalah kepada Bapak dan Ibu guru, dan tentunya bertanya dengan sopan. Saya pernah mengajar dulu di salah satu SMA, kemudian saya memberikan beberapa materi yang sesuai dengan buku pelajaran, dan rupanya ada satu siswa yang membaca dari internet, tetapi apa yang dia baca berbeda dari apa yang saya jelaskan. Nah, kemudian siswa tersebut bertanya, Ibu, kenapa ada perbedaan antara yang saya baca di internet dengan yang Ibu jelaskan? Nah, dari situ kita kemudian berdiskusi, oh ternyata ada beberapa kosakata yang berbeda, tetapi intinya tetap sama.
inti pelajaran yang Ibu jelaskan dan inti pelajaran yang dia baca tetap sama. Nah, ini penting ketika kita mau mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan hanya karena teman-teman mungkin sudah membaca di internet, sudah merasa, oh yang saya baca ini sudah pasti benar. Belum tentu seperti itu teman-teman. Apa yang kalian baca di internet belum tentu benar 100%. Jadi sekali lagi kita harus belajar untuk mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Selanjutnya, sesudah kita belajar mendengarkan penjelasan guru dengan baik, jangan lupa juga untuk mengerjakan PR atau tugas-tugas yang diberikan. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, jangan sampai karena kalian ingin bermain saja, ingin online non-stop, ingin nonton siaran TV kesayangan kalian, kemudian malah tugas-tugas yang ada itu diabaikan. Ya. Ini bisa melatih kalian untuk menjadi orang-orang yang malas. Jadi perhatikan, kalau diberikan tugas, ayo cepat-cepat kita kerjakan supaya sesudah kita mengerjakan tugas, kita masih punya waktu untuk bersantai. Nah, lanjut. Poin yang ke-11. Ini juga penting. Bagaimana kita memberikan keseimbangan antara belajar, istirahat, makan, dan bermain. Banyak kasus orang yang sudah sekolah, bahkan sudah sampai mendapatkan gelar doktor, magister, malah mati. Sesudah sekolah malah meninggal. Kenapa? Karena fokus orang tersebut hanya belajar, sudah lupa istirahat, sudah lupa makan, sudah lupa untuk bersantai sejenak. Sehingga stresnya naik, mahnya, asam lambungnya naik, dan tiba-tiba, oh sudah gagal jantung. Nah, ini penting sekali. Kita berusaha untuk menyeimbangkan aktivitas belajar dengan aktivitas yang lain. Apalagi sekarang ini, orang biasanya kalau sudah fokus ya di depan layar itu memang sudah lupa waktu. Ibu sendiri berbicara seperti ini pun tidak lepas dari hal-hal seperti itu. Ketika sudah sibuk dengan dunia sendiri, maka lupa dengan hal-hal penting lainnya yang harus dilakukan, apalagi yang namanya istirahat. Akibatnya apa? Ketika sore atau malam itu kepala sudah sakit, perut sudah sakit, dan jadinya moodnya langsung turun. Moodnya untuk mengerjakan hal-hal lain itu langsung turun. Nah, ini penting untuk adik-adik ketahui, mulai sekarang belajar, bagi waktu. Kalau misalnya pukul 7 itu sarapan, ya sarapan di saat itu. Pukul 12 itu makan siang, ya makan siang di saat itu. Kemudian malamnya juga pukul 5 atau pukul 6 itu makan malam. Nah, selanjutnya setelah kita belajar untuk membagi waktu, maka kita juga harus tahu bahwa dalam kegiatan belajar itu tidak selamanya kalian belajar di dalam ruang kelas dengan pelajaran-pelajaran yang sudah terjadwal. Tidak seperti itu. Belajar itu bisa kalian lakukan dimanapun. Kalau misalnya kalian ingin belajar menyanyi, ingin belajar menari, ingin belajar olahraga tinju, kalian bisa melakukannya dengan mengikuti ekstrakurikuler. Atau kalau mau, kalian bisa mencari les-les tambahan di luar. Nah, sekarang juga sedang tren yang namanya e-sport. Jadi ini olahraga online, permainan game-game online yang dikompetisikan. Nah, ini juga penting. Ibu ingin menyampaikan bahwa bagi kalian yang hobi untuk bermain game online, mari kita belajar bersama untuk bagaimana sih game online ini bisa memberikan kalian pendapatan, bisa memberikan kalian income. Jangan hanya bermain game, kemudian kalian mengeluarkan uang
sudah berjuta-juta uang yang habis untuk bermain game online, tapi kalian tidak mendapatkan apapun di sana. Coba lihat kakak-kakak dalam gambar yang ada di slide kalian, itu merupakan atlet-atlet e-sport asal Indonesia yang sudah punya penghasilan ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah dari bermain game. Karena apa? Karena mereka menyeriusi permainan-permainan online yang mereka mainkan ini. Bukan hanya sekadar bermain kemudian keluar uang, tapi bagaimana mereka menjadi profesional di bidang mereka. Nah, mulai sekarang inilah kesempatan kalian untuk belajar, masuk ke kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selanjutnya, sesudah poin ke-12 ini juga ada tips yang lain. Ketika kalian ingin belajar dengan efektif, maka cari pembimbing yang baik. Untuk saat ini mungkin pembimbing yang terdekat dan yang paling intens dengan adik-adik adalah orang tua atau kakak atau adik dan saudara-saudara di sekitar rumah kalian. Nah, cari orang-orang yang kalian rasa bisa menjadi orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini penting, karena kadang orang kalau sudah kebingungan itu dan tidak bertanya, itu bisa menghasilkan kesalahan. Kata orang bijak ya, kalau misalnya kalian misalnya sedang berada di jalan, kemudian tidak bertanya, maka kalian akan tersesat di jalan. Jadi ada pentingnya ketika kalian membaca hal-hal baru, itu kalian komunikasikan lagi dengan orang tua. Mama, papa, tadi saya buka Facebook, ada berita tentang kasus Black Lives Matter, ada berita tentang skandal ini, ada berita tentang sesuatu yang tidak saya mengerti. Kemudian dari situ mungkin orang tua bisa membantu adik-adik untuk memperjelas apa sih yang tadi kalian baca. Oh, ternyata Black Lives Matter adalah skandal yang sekarang sedang trending di Amerika tentang perjuangan orang-orang kulit hitam untuk mendapatkan keadilan. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk poin yang ke-14, ini juga sangat penting ya, ketika kita mulai melakukan segala sesuatu, itu kita harus punya niat yang sungguh-sungguh. Kita harus punya niat yang sungguh-sungguh dalam belajar, dalam memikirkan masa depan, itu butuh keseriusan. Kalau dari sekarang, adik-adik sudah bermain-main dengan masa depan kalian, tidak peduli, tidak mau lagi belajar, masa bodoh, maka jangan salahkan jika suatu saat nanti kalian gagal di dalam kehidupan ini. Jadi mulai sekarang, apapun yang kalian lakukan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Misalnya ya, kalau dalam kegiatan belajar, kalau ada tugas, kerjakan dulu tugasnya dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya karena ada Lee Min Ho sudah telepon, oh sayang kamu ada di mana? Ayo kita ketemuan, ayo nggak usah lah bikin tugas. Apa sih tugas itu? Ayo kita jalan-jalan makan bakso. Wah, kalau sudah seperti itu, nanti amburadul ya. Jadi meskipun pacar kalian setampan artis Korea sekalipun, kalau sedang waktunya belajar, ya silakan belajar dulu. Nanti sesudah belajar baru jalan-jalan dengan pacar atau dengan teman-teman. Nah, selanjutnya, selain kita juga belajar dengan 14 tip yang tadi, masih ada tip yang ke-15, yaitu kita harus belajar pada lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, hindari tempat-tempat yang bisa membuat kalian terlalu nyaman dan terlalu malas untuk belajar membaca buku dan sebagainya.
pilih tempat-tempat yang udaranya itu lancar, supaya kalian tidak cepat mengantuk. Jadi kalau dia berada di tempat yang agak terbuka, kemudian tidak ada tempat tidur di sana, maka itu bisa menjadi lebih efektif pembelajarannya. Karena kalian tidak melihat peluang untuk bermalas-malasan. Seperti itu. Selanjutnya, ini juga menjadi penting untuk diketahui bahwa kalau kalian ingin belajar, maka kalian bisa menerapkan apa yang disebut dengan metode imitasi. Tapi jangan lupa ya, metode imitasi ini bukan metode plagiasi ya. Ini dua hal yang berbeda. Imitasi yang dimaksud itu adalah seperti ini. Ketika kita mau belajar sesuatu yang baru, umumnya manusia itu akan meniru. Sama ya, saat dulu kalian masih kecil, kalian meniru ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh orang tua kalian. Nah, begitu pula di dalam pembelajaran di saat ini. Ada pola-pola tertentu yang bisa kalian tiru dalam belajar, kemudian cara menirunya itu dengan memperhatikan misalnya video dari orang-orang yang sedang berretorika, sedang berbicara di depan umum. Ketika kalian memperhatikan, oh Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato gayanya seperti ini. Mungkin juga saya bisa meniru sedikit gaya presiden yang santun saat membuka percakapan, dan dari situ saya bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi, cara berbicara yang baik. Nah, selanjutnya, selain kita belajar tentang metode imitasi, kita juga perlu tahu bahwa yang namanya pembelajaran itu pasti ada trial and error. Mencoba dan gagal. Mencoba dan gagal. Kemudian, jika mencoba berulang-ulang kali, niscaya akan ada keberhasilan. Jadi, jangan takut gagal ya. Coba lihat di gambar ini ada dua orang yang sedang bermain ayunan. Itu mereka mencoba berbagai teknik, ya iya gagal. Yang dua-duanya ini jatuh. Malah ayunannya itu menimpa kepala mereka. Nah, inilah proses orang belajar. Ketika kita belajar dari kesalahan, kita tahu rasa sakitnya seperti apa. Ini juga penting. Jangan ketika adik-adik belajar, kemudian satu kali mendapatkan nilai yang mungkin tidak memuaskan, kalian malah down dan sudah tidak mau belajar lagi. Nah, kita harus punya mindset bahwa tidak apa-apa. Kalau hari ini saya gagal, saya akan belajar dari kegagalan saya dan kemudian berusaha mencapai keberhasilan. Selanjutnya, untuk tips yang ke-18, mulailah dari hal yang kecil. Ya, tanggung jawab seseorang itu dimulai dari hal yang kecil. Bangun pagi itu kita belajar untuk merapikan tempat tidur. Kemudian kita keluar dari kamar, kita bantu mama mempersiapkan piring-piring untuk dipakai sarapan. Itu hal-hal kecil yang seringkali dipandang remeh oleh banyak orang. Tetapi itu adalah hal-hal yang penting di dalam kehidupan. Bagaimana bisa kalian melakukan sesuatu yang besar dengan baik dan benar kalau hal-hal yang kecil saja itu tidak bisa kalian selesaikan. Jadi, mulailah dari hal-hal yang kecil di sekitar kalian. Kalau misalnya disuruh online di kelas pukul 7, maka pukul 6.45 itu sudah standby. Itu berarti kalian memulai bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil. Selanjutnya, selain itu kita juga harus sering-sering berlatih. Latihan. Ini penting untuk menjadi mahir dalam mata pelajaran yang kita pelajari. Semakin banyak adik-adik belajar mengerjakan soal-soal, maka akan ada yang namanya pembiasaan di sana. Semakin banyak, semakin cepat kita juga menyelesaikan soal-soal yang dikerjakan.
Nah, selanjutnya, selain sering-sering berlatih, kita juga menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Kita misalnya belajar bahasa Indonesia, kemudian kita belajar tentang lingkungan hidup. Ada banyak media yang bisa dijadikan pelajaran. Misalnya, mulai dari media yang sifatnya teori, itu ada buku-buku, kemudian ada internet, kemudian juga kalau kita belajar tentang lingkungan, kita boleh langsung melihat lingkungan di sekitar kita seperti apa, langsung terjun ke lapangan. Nah, jangan hanya membaca satu sumber dan sudah langsung percaya 100% dengan sumber yang kita baca. Ini harus dihindari. Metode belajar yang hanya menggunakan satu sumber itu harus dihindari. Usahakan buka banyak sumber-sumber lain agar kita bisa membuat perbandingan tentang apa yang menjadi fakta dan apa yang merupakan hoax. Seperti itu. Selanjutnya, selain kita menggunakan media dan sumber yang relevan, kita juga harus belajar untuk memohon bimbingan yang Maha Kuasa. Apapun yang adik-adik ingin capai ketika misalnya kita mau ujian, ketika kita mau mengikuti kompetisi, atau apapun itu segala sesuatu, mari kita selalu buka dengan doa. Doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena itu memberikan kekuatan semangat bagi kita dalam melangkah. Dulu saya kalau mengikuti kompetisi itu, saya selalu berdoa, meminta petunjuk Tuhan, dan saya selalu bilang, Tuhan, tolong saya, jangan permalukan saya di depan umum. Itu kata-kata yang selalu saya ungkapkan setiap kali saya tampil, misalnya mengikuti lomba pidato atau kegiatan apapun. Bahkan di dalam ujian-ujian pun selalu saya berusaha untuk berdoa dan memohon bimbingan Tuhan agar bisa fresh, bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Nah, jadi ini adalah 21 tips and trick yang bisa adik-adik terapkan dalam pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya, bagi mungkin adik-adik yang ingin bertanya, itu bisa langsung di kolom komentar. Mungkin mau sharing juga dengan Pak Guru Dalvian atau dengan saya, bisa di kolom komentar. Misalnya ada mungkin di antara adik-adik yang memiliki masalah saat belajar. Kenapa ya Pak Guru, saya kok sudah belajar 50 jam dalam sehari, kok ujian saya tetap 0. Nah, itu bisa kita diskusikan di hari ini. Mungkin ada yang salah dari cara belajar kalian. Atau, Pak Guru, kenapa saya sudah membaca materi ini tetapi tidak bisa mengingat-ingat kembali? Mungkin Pak Guru bisa menceritakan bagaimana sih Pak Guru ketika membimbing seorang Resa Tendean dari kecil sampai menjadi peraih medali perak di Olimpiade tingkat dunia. Itu butuh kerja keras juga, selain dari Pak Guru Dalvian juga butuh kerja keras dari Resanya sendiri. Nah, disinilah kesempatan kita untuk diskusi bersama. Mungkin nanti operator bisa bantu cek apakah ada yang bertanya di kolom komentar dan kita bisa diskusi bersama. Nah, kita masih punya 30 menit kurang lebih ya untuk berdiskusi bersama. Kalau ada yang mau bertanya, kita bisa sharing pengalaman di sini. Atau mungkin di antara adik-adik yang saat ini sedang mengikuti PLS, mungkin ada dulu yang pernah juara lomba fisika juga, atau juara lomba-lomba yang lain.
silakan untuk kalian juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Oh, saya dulu cara belajar saya itu seperti ini, sehingga saya bisa mendapatkan juara. Seperti itu. Atau ada yang juara di bidang olahraga mungkin, di bidang kesenian, mau sharing. Saya berlatih vokal itu 1 hari berapa jam, sehingga saya ketika mengikuti kompetisi, saya bisa meraih penghargaan yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada salah satu peserta yang bertanya ya, ketika di kelas mungkin belajar, dia merasa bahwa guru yang mengajar terlalu monoton untuk dia. Jadi, apa yang harus diubah dari situ? Apakah cara belajarnya atau hal yang lain? Nah, mungkin Pak Guru Delvian mungkin bisa bantu untuk menjawab pertanyaan ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Baik sekali pertanyaan tadi. Jadi, kalau misalnya mungkin adik-adik siswa waktu di SMP, proses belajar mengajarnya terlalu monoton, apakah saya akan ubah cara belajar? Sebenarnya untuk sumber belajar yang saat ini, itu sangat banyak. Jadi bukan hanya tergantung di gurunya begitu. Apalagi untuk PJJ, adik-adik siswa semua, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi kalaupun misalnya ada guru, misalnya guru fisika, ngajar terlalu monoton, adik-adik bisa cari sumber belajar yang lain untuk bisa meningkatkan kompetensi dari adik-adik semua. Kalau mau yang berbau teks, yang biasa dengan teks, silakan googling materi-materi yang berbau teks. Kalau yang audiovisual, bisa googling materi-materi di YouTube, itu terlalu banyak. Kita tinggal cari saja, misalnya kita mau cari hari ini tentang bagaimana cara belajar efektif. Semua akan tampil di situ, tips-tips. Atau misalnya kita mau cari tentang matematika tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di situ sudah terlalu banyak. Jadi, tinggal bagaimana adik-adik bisa menerapkan. Ada dari Ibu Guru tadi, Ibu Guru Agnes sudah sampaikan ada 21. Bayangkan ada 21 tips yang bisa kita terapkan dan akan meningkatkan kompetensi kita. Ya, jadi kalaupun kita terapkan yang 21 tadi yang sudah disampaikan, saya kira itu sudah sangat-sangat menunjang kita untuk bisa berprestasi gitu. Ya, mungkin itu jawaban dari kami. Masih ada lagi? Oh, ya. Jadi ada pertanyaan yang masuk dari salah seorang siswa. Kenapa satu guru mengajar satu pelajaran, tetapi murid-muridnya harus belajar semua mata pelajaran? Nah, ini memang pertanyaan yang menarik ya, adik-adik. Jadi, mungkin jawabannya sederhananya seperti ini. Kalian di usia sekarang itu punya banyak peluang, punya banyak kesempatan, dan punya banyak pilihan. Kalian belum berada di masa untuk menentukan pilihan saya mau jadi apa. Di SMA, kenapa kalian harus banyak belajar pelajaran yang variatif? Itu karena ini masa kalian untuk mencoba-mencoba dan nantinya akan memilih. Ketika kalian belajar seni, belajar bahasa, belajar fisika, belajar olahraga,
ketika lulus, kalian baru memilih dari antara banyak pelajaran yang saya pelajari, saya mau memilih menjadi apa. Ya, jadi jangan komplain kalau misalnya kalian kok belajar banyak mata pelajaran, karena ini dunia kalian sekarang. Ini masa di mana kalian akan mulai mencoba banyak hal. Untuk nantinya, sesudah kalian tamat di SMA Negeri 8, kalian punya kesempatan untuk fokus. Oh iya, saya setelah belajar 10 mata pelajaran atau 15 mata pelajaran di sekolah, saya memutuskan untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Itu berarti saya mau kuliah di jurusan bahasa Indonesia yang sudah tidak lagi belajar matematika di sana. Seperti itu. Jadi jangan sampai merasa terintimidasi atau merasa stres ya, kok kenapa ya saya harus belajar begitu banyak pelajaran saat berada di sekolah. Nah, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, oke, terima kasih. Ada bilang kayak tadi, kalau di awal-awal PJJ semangat 45, 5 menit kemudian, ternyata tepar di tempat tidur. Sebenarnya yang pertama, supaya tidak cepat mengantuk, berarti paling tidak kalian disiplinlah dalam hidup. Kalau ada jam istirahat, gunakan jam istirahat. Di saat jam belajar, gunakan jam belajar. Di saat makan, gunakanlah jam untuk makan. Dan makan ya untuk otomatis carilah makanan-makanan yang bisa menunjang yang 4 sehat 5 sempurna begitu. Terus rajin berolahraga, itu paling penting. Nah, kalau itu sudah kalian terapkan, tinggal bagaimana kalian kita harus disiplin. Intinya ketika kita telah mengambil komitmen, konsistenlah dengan komitmen itu. Oke, jam sekian, jam 3 saya belajar misalnya ya, jam 3 sore. Sampai jam sekian saya main game. Jam sekian saya apa begitu. Jadi, nah ketika jadwal itu kalian sudah susun, konsisten dengan itu. Ya, saya kira kalau sudah seperti itu nanti kebiasaan-kebiasaan itu per hari, per minggu, sampai per tahun akan terbawa terus begitu. Jadi kalau saya mau share, untuk yang siswa yang saya share tadi, sebenarnya ada banyak juga yang di SMA 8. Nah, saya bisa lihat perkembangan anak yang rajin, yang disiplin itu akan ada perbedaan di situ. Yang rajin, ujung-ujungnya ada prestasi. Tapi yang punya kepintaran lebih sebenarnya, tapi tidak disiplin, cenderung kalah bersaing. Jadi kalau mau bilang, oh kita kan cepat mengantuk, ya sudah, paling intinya itu disiplin saja. Kalian disiplin, konsisten terhadap komitmen yang sudah kalian mau tetapkan. Ya mungkin seperti itu. Ada lagi? Ini tips yang keberapa itu, Bu? Ya, kalau masih punya niat untuk menyontek, ya mulai saat ini hilangkan, bukan hilangkan hanya sekitar 90%, 99%, tetapi hilangkan 100%. Apalagi PJJ. Kami guru tidak bisa mengetahui soal yang kami berikan, tes yang kami berikan, apakah itu kalian kerjakan atau tidak. Apalagi PJJ. Mungkin Ngoni tinggal tanya teman atau itu yang jawab. Nah, yang saya mau sampaikan begini. Kalau kalian punya target 3 tahun ke depan, saya mau jadi apa? Maka persiapkan dari sekarang. Jadi ingat ya, pesan yang saya sampaikan hari ini, karena setiap tahun, sudah dari tahun 2010, itu mendampingi siswa bisa mengawal sampai ke dia mau lanjut ke perguruan tinggi.
Jadi kalau misalnya adik-adik siswa mau, misalnya sama seperti yang disampaikan tadi, oke, 3 tahun ke depan saya mau jadi dokter. Nah, persiapkan dari sekarang hal-hal apa yang harus kalian mau kerjakan. Misalnya, masuklah dalam tim KSN Biologi. Oke, saat ini kakak-kakak kalian ada 1 siswa yang kami lagi persiapkan untuk mengikuti kompetisi sains nasional tingkat provinsi. Jadi ada untuk biologi, terus ada yang lagi dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi sains nasional provinsi bidang matematika dan kebumian. Jadi ada 3 yang kami lagi. Jadi kemungkinan bulan Agustus mereka akan berkompetisi. Nah, mereka ini sudah menerapkan cara belajar efektif. Nah, ketika mereka kelas 3, Sir sudah ada plan tertentu karena sudah ditanya ketika mereka mau ke perguruan tinggi mana begitu. Sudah minimal mereka sudah punya modal itu. Karena ketika kelas 3, ini kalau kalian mau regis SNMPTN, itu SNMPTN itu kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, mereka yang lolos di situ, kalau di kita SMA Negeri 8 Manado itu ada 50% jatah kuota, semoga tahun-tahun berikutnya masih tetap. Tapi kalau tahun ini tinggal 40%, semoga saya tidak salah. 40% itu dari misalnya 100 siswa jurusan IPA begitu. Nah, ranking 40 itu yang akan dapat kuota login SNMPTN. Oke, perhatikan ya. Jadi yang peringkat ke 41 sampai ke 100, misalnya dari angkatan IPA itu ada 100 orang, 41 sampai peringkat ke 100 enggak punya jatah. Jadi perhatikan ini. Jadi nantinya ada istilah pemeringkatan ketika kalian kelas 3. Nah, diusahakanlah Pak, saya sarankan karena pengalaman selama ini peringkat-peringkat 5 besar setiap angkatan itu biasanya bisa lolos. Jadi kalau dari tahun 2010 saya sudah lihat itu ada ada yang masuk ke kedokteran, ada yang masuk ke teknik, macam-macam. Gitu. Tapi ingat baik-baik, dia punya cara belajar itu mulai dari sekarang. Kalau Oni mau santai, ya paling kelas 3, Oni juga akan datang ke ruangan ini. Ada yang akan menangis, Sir, kenapa kita nyendak lolos, Kang? Sir, bagaimana Kang mau ikut UTBK dan seterusnya? Oke, sampai di sini penjelasan dari saya cuma ingatkan, kalau mau serius dari sekarang. Kalau mau santai ya salah sendiri. Apalagi kalau ada ujian kok mau menyontek, waduh. Itu sama dengan apa kalau DB istilah kalau menyontek. Apa yang namanya? Pokoknya melakukan hal yang tidak terpuji ketika itu. Jadi kemungkinan besar itu tidak akan mau berhasil. Ya, seperti itu. Oke, jadi ingat ya, hilangkan 100%, apalagi di masa PJJ. Ya, ada siswa. Saya kira apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Davian dengan Nona Tiara tentang cara belajar yang efektif dan efisien kan. Itu pertanyaan tadi bagus itu. Dia suka dapat nilai bagus tapi nyontek. Mau belajar itu kan bukan mau cari nilai. Belajar itu cari pengetahuan. Kalau belajar hanya sekedar memperoleh nilai, maka tidak ada gunanya Anda belajar. Memang ukuran orang berhasil dapat lihat di nilai tinggi. Tetapi kalau nilai tinggi dia dapat dengan nyontek, itu bukan suatu keberhasilan, tapi itu kegagalan. Tapi kalau dia mampu belajar berdasarkan
kemampuan diri sendiri dengan tidak melihat kemampuan orang lain, maka itu adalah hasil yang paling baik. Sebab merubah kemampuan diri sendiri bukan datang daripada orang lain, tapi datang dari diri sendiri. Orang lain tidak dapat merubah dirimu sendiri. Orang lain, termasuk guru, tidak dapat merubah. Tetapi yang bisa merubah dirimu sendiri adalah diri sendiri. Kalau Anda adik-adik di rumah suka belajar serius, mampu belajar sungguh-sungguh, maka pasti hasilnya juga diperoleh dengan baik. Tidak ada yang apa. Kalau cuma mau kejar nilai, apa DP arti itu mau kejar nilai? Sesuai dengan pengalaman, kadangkala orang pintar itu dengan orang yang biasa-biasa, setelah di lapangan, tamat sekolah, malahan yang biasa-biasa yang dapat pekerjaan yang baik. Itu kenyataan. Jadi jangan selalu mengimpikan yang nilai yang baik. Tapi datang dari sendiri, berusahalah belajar sungguh-sungguh. Jangan datang di sekolah cuma action, cuma datang LDP buku, dia kesetinggal di sekolah. Hah? Banyak itu begitu, datang di sekolah, mana LDP buku? Pak, buku ada di laci. Bayangkan itu, apakah cara belajar yang demikian? Cara belajar yang efektif? Tidak. Itu bisa merusak dan bisa menciptakan Anda jadi orang yang paling bodoh sekali. Tidak ada nilai tambah. Mau datang dengan baju seragam. Jangan meniru sesuatu yang tidak baik. Tirulah sesuatu yang baik yang menghasilkan nilai positif. Apalagi adik-adik ini baru tamat SMP. Dari yang masih remaja sudah masuk pada tingkat masyarakat atau manusia yang dewasa. Manusia yang dewasa itu adalah mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur orang lain. Yang tidak perlu lagi tegur-tegur. Backing tugas. Nah, dia cuma nyontek lepas orang lain. Jadi itu tidak ada arti. Jadi kita gunakan waktu ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, masih ada materi tambahan dari... Oh, ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, pertanyaan berikut ya dari Mutiara. Kebanyakan murid belajar dengan baik dan berusaha dekat dengan guru. Akan tetapi hampir semua guru hanya memilih sebagian siswa untuk dekat dengan guru, sehingga sebagian siswa susah untuk berkomunikasi dengan gurunya. Bagaimana caranya agar guru dengan siswa bisa semakin dekat? Nah, mungkin sebelum Pak Delvian dan Pak Agus akan menjawab pertanyaan ini, saya buka dengan jawaban seperti ini. Adik-adik, Bapak Ibu guru kalian juga sangat ingin dekat dan memahami satu persatu dari kalian. Tapi perlu diingat, dalam hubungan antara guru dan siswa ada yang namanya etika berbicara. Ya, jadi kalau ingin dekat ada etika, karena Bapak Ibu guru itu bukan teman-teman sepermainan kalian. Sering saya temui ada siswa yang mungkin karena rindu untuk dekat dengan guru-gurunya, maka bahasa-bahasa yang digunakan itu sudah seperti menyapa teman-teman bermainnya. Nah, ini juga menjadi masalah. Kita berada di Indonesia, ada budaya yang khusus, ya, bukan berbeda dengan budaya-budaya yang mungkin berada di negara-negara yang lain. Jadi, saran dari saya sendiri, kalau mau untuk menjalin hubungan yang akrab, yang dekat dengan Bapak dan Ibu guru, yang pertama itu gunakan bahasa yang santun, agar Bapak dan Ibu guru yang juga mendengar kata-kata dari kalian itu bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik dan juga sayang dengan kalian. Jangan datang-datang, "Woi, Ner, woi, Enci." Nah, itu sudah mengurangi rasa sayang kami juga melihat siswa dengan cara seperti itu menyapa. Kemudian yang kedua, kalau mau dekat dengan guru, caranya mudah sekali. Tunjukkan prestasi kalian. Itu saja.
Kalau mau dekat kemudian yang kalian tunjukkan adalah hal-hal yang negatif, maka itu akan menimbulkan kedekatan dengan cara yang negatif juga. Bisa jadi Bapak Ibu guru juga tiap kali melihat kalian akan muncul perasaan emosi. Kenapa siswa ini datang-datang sudah dengan pakaian yang tidak sopan, sudah datang pegang rokok di muka Bapak dan Ibu guru. Nah, tentunya hal-hal seperti itu harus dihindari. Kemudian ada juga pertanyaan lain dari Andi. Bagaimana cara menyelesaikan pelajaran yang ketinggalan ketika kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah seperti pramuka? Nah, memang kalau masalah seperti ini, Ibu rasa ini kembali ke diri kita. Mau tidak mengejar ketinggalan. Jangan memanfaatkan peluang ketika kalian diberikan tanggung jawab untuk keluar dari sekolah karena mungkin mengikuti lomba sebagai alasan untuk tidak apa-apa, saya tidak belajar lagi materi ini. Itu bukan alasan. Kalian diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar karena kalian dinilai memiliki kemampuan yang lebih untuk bisa tetap mengikuti pelajaran di kelas meskipun hanya dengan mengejar ketertinggalan sambil mengikuti lomba di luar. Jadi kalau sudah mulai menjadikan alasan lomba itu untuk belajar untuk menjadi malas belajar di kelas, maka Ibu sarankan untuk tidak usah mengikuti lomba di luar kalau tidak mampu untuk melakukan kedua hal tersebut, ya. Seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan yang lain dari Alfredo. Bapak, saya mau bertanya, prestasi-prestasi apa sajakah yang pernah diraih di SMA Negeri 8 Manado? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, pertanyaan dari Alfredo ini akan dijawab oleh Pak Guru Delvian. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya prestasi, yang saya ingat saja ya, ada banyak sekali sebenarnya. Kalau prestasi untuk sekolah, orang sekolah itu sampai mendapat sekolah adiwiyata tingkat nasional, ya. Terus yang dalam waktu ya masih dalam tahun ini, Torampi sekolah masih masuk nominasi pertanian masuk sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang masuk pertanian masuk sekolah itu lulusannya punya kans untuk diterima di, perhatikan ini baik-baik, di pendidikan tinggi atau politeknik di bawah Kementerian Pertanian. Jadi ada kemarin yang diminta nama-nama untuk direkomendasikan oleh sekolah. Itu kalau untuk tingkat sekolah. Tingkat kalau misalnya di siswa, untuk olahraga SMA Negeri 8 Manado itu dikenal dengan juara futsal, ya kan? Futsal. Terus apalagi Pak Agus yang olahraga? Ya kalau untuk olahraga, kalau seni pernah sebagai juara 2 ya, juara 2 waktu di Bali. Iya. Lomba maengket tingkat nasional. Ya kan, kalau untuk di bidang seni. Untuk tahun kemarin FLS 2N, kakak-kakak kalian itu pernah sebagai juara di bidang kriya. Saya ingat karena saya juga ada yang sempat mendampingi mereka. Terus kalau di bidang olimpiade, kompetisi sains, kakak mungkin ada di slide tadi, pernah sebagai peserta Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Nah, yang saat ini lagi dipersiapkan mereka untuk bidang kebumian, bidang matematika, dan bidang biologi. Ini sementara mereka, jadi ada 3 siswa yang lagi berjuang. Jadi mungkin saat sesi ini sementara berlangsung, mereka lagi belajar karena kami ikutkan dalam pelatihan, gitu. Jadi sekolah memfasilitasi mereka untuk mengikuti pelatihan dari Lembaga Olimpiade Indonesia, gitu.
Ya, terus ya robotik. Jadi Torong Peskola itu dikenal dengan peraih juara robotika. Jadi kalau mau tanya sekolah-sekolah, ya mungkin ada, coba ambil akan gitu. Contoh salah satu. Ada 2 kan di situ? Oh iya, ambil kemarin. Ibu pengawas bilang kita ambil lupa. Ya ini. Nih, kalau ini juara 2 kontes robot sepak bola yang beroda antara SMK tahun 2018. Jadi kalian itu bisa mengalahkan anak-anak SMK yang harusnya kalau yang berbau yang robotika itu biasanya yang SMK harusnya jago-jago begitu. Tapi orang bisa bersaing. Nih. Terus kalau ini tahun berapa ini? 2016. Ya, ini kontes robot Surakap se-Sulawesi Utara. Nih. Ada lagi yang di atas. Ada yang piala untuk robotika. Banyak di atas. Jadi kalau misalnya kalian serius, oke, silakan melapor ke kami. Karena kebetulan Sir, ya panggil saja Sir ya, Sir Dalvian. Karena semacam-macam kalau di chat. Ada yang panggil Kak, ada yang panggil Bapak, panggil Ner. Ya terus sepakat jo hari ini ya. Panggil saja Sir Dalvian. Kalau mau, oke, Sir, saya mau mengikuti bidang matematika, bidang kimia, silakan bisa lapor di saya karena kebetulan saya salah satu koordinator yang mengkoordinir untuk lomba-lomba yang berbau akademik. Kami sangat berharap adik-adik kelas 10 sekarang bisa terlibat gitu. Bisa terlibat, bisa kasih tahu di kami karena kadang-kadang kami juga butuh waktu untuk mau tahu bahwa kalian punya potensi, lebih baik disampaikan ke kami supaya lebih cepat daripada nanti kelas berapa baru kami dapat. Apalagi masa PJJ seperti ini. Silakan lapor. Tetapi ya seperti yang Ibu Guru bilang, kalau berkomunikasilah dengan etika yang baik begitu. Kalau misalnya ada yang mau tanya, Sir, saya mau ikut kompetisi matematika, oke. Jangan ada yang kayak kemarin, Sir, lingdang. Loh, jadi anak-anak SMP berarti karena memang di SMP mungkin agak terbiasa dengan kayak begitu. Saya tidak tahu apakah saya sempat balas atau enggak karena memang chatnya masuk banyak di sini. Tapi respect di awal itu tanya, Sir, lingdang. Nah, panggil bekalai kata Ibu bilang. Jadi etika untuk komunikasi itu akan membangun hubungan yang lebih baik dengan guru. Jadi menambah yang tadi, kami guru-guru, jadi kalau ditanya umumnya guru itu hanya pilih-pilih siswa, itu tidak benar. Kami guru, umumnya guru itu mau dekat dengan siswanya. Karena kami akan berusaha menganggap kalian kalau di sekolah itu anak-anak dari kami semua. Kalau kalian gagal, kami juga akan sedih. Jadi seperti itu. Jadi bangun komunikasi dan kami akan sangat senang justru kalau bisa komunikasi terjalin antara guru, siswa, dan orang tua. Pokoknya semua komponen pendidikan pasti ya pendidikan di Indonesia akan lebih maju. Seperti itu. Ya, oke. Ya, baik. Dengan demikian, untuk sesi kedua ini kita akhiri. Dan kita akan langsung lanjut ya adik-adik. Jadi tidak ada yang keluar dari room chat. Kita akan langsung lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu tentang kurikulum 2013.